Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fajar Putra Pamungkas dari Prodi Ilmu Komputer C1 Angkatan 2024 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan gitu ya, tugas masa depan dalam mata kuliah di PPO. Sebelum itu, saya akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Saya Bintang Fajar Putra Pamungkas dengan NIM 2405073 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya buat gitu. Nah, di sini saya membuat game dengan bernama Xeno Evade. Xeno itu berlari makhluk asing atau evade, dan evade itu menghindari gitu ya. Jadi intinya di game ini tuh terdapat alien yang akan spawn terus, dan alien tersebut berjalannya tuh cuma bisa lurus gitu ya. Dan alien ini juga bisa menembak. Nah, menembaknya itu arahnya itu bakal ke player gitu. Jadi dia nembaknya nggak cuma lurus. Terus juga ada player yaitu kita. Nah, kita bisa bergerak kiri, kanan, atas dan bawah, dan juga kita dapat menembak. Nah, untuk menembak kita membutuhkan emo. Di mana kita mendapatkan emo? Nah, kita mendapatkan emo setiap 5 peluru alien yang miss. Nah, setiap miss itu dia bakal nambahin ke emo kita. Nah, di sini saya setting setiap 5 kali ya. Jadi setiap kali 5 peluru alien yang miss, nah dia bakal nambahin 5 ke amo kita. Nah, di game ini juga ada obstacle atau asteroid gitu ya yang bisa kita pakai untuk berlindung dari peluru alien. Sebelum mulai demonstrasi game ya. Nah, di sini ada kredit untuk aset-aset yang akan saya gunakan dalam game gitu. Nah, yang pertama ini ada aset dari itch.io ya. Nah, ini bebas gitu. Teman-teman bisa bahkan gunakan untuk commercial use gitu. Ini bisa di-download di link ini. Nah, ini untuk background juga ini langsung gitu ya ke file license untuk background di menu panel. Dan 3 dan 4 ini ada link untuk sound effect yang di-download gitu ya. Nah, karena semuanya free gitu, jadi tidak ada bajakan-bajakan. Oke, langsung aja kita untuk demonstrasi gamenya gitu. Nah, di sini ada perintah untuk compile gitu, yang ini, dan ini untuk copy aset ke folder out. Nah, yang ketiga ini untuk ngejalanin si game ya. Nah, kita langsung aja copy semuanya. Nah, di sini di pertama-tama kita bakal masuk ke menu panel gitu. Menu panel ini dia nampilin data-data player gitu. Nah, dia diambil di database semua gitu, teman-teman. Nah, misalnya ada BTG. Nah, jika teman-teman yang lanjutin si progress BTG ini, teman-teman bisa langsung aja ketik BTG terus ketik start. Nah, dia bakal lanjutin gitu ya, skor, ini sama amonya udah disimpan gitu. Nah, jika teman-teman ingin mulai dari awal gitu ya, teman-teman bisa nge-input nama player yang belum ada di data ini, misal BTG 99 gitu, 999, langsung aja ketik start. Nah, dia bakal amonya dari 0, skornya 0. Nah, alien di sini dia menghitung berapa peluru alien yang udah miss gitu. Nah, si alien ini kalau kena tembak sekali dia bakal langsung mati. Nah, oh ya, untuk ngegerakin gitu ya, player kita itu bisa digerakin dengan WASD, dan untuk nembak itu dia pakai spasi gitu. Nah, ya, bisa teman-teman lihat di sini ada asteroid gitu ya. Nah, asteroid ini dia punya nyawa juga itu, bisa kita hancurin dengan kita tembak. Nah, di kiri atas kalau teman-teman ada beberapa HP bar gitu ya disebutnya. Nah, HP bar ini kalau kena tembak alien, misal kena tembak alien nih satu set, nah dia bakal ngurangin setengah gitu. Dia bakal gitu terus sampai si player mati gitu. Nah, kalau teman-teman nabrak si asteroid, dia bakal ngurangin satu hati penuh nih. Bisa saya tambah ya, dar 2 gitu. Dia bakal ngurangin si SP bar tersebut 2 hati gitu. Jadi intinya kalau kena tembakan alien dia ngurangin setengah, kalau nabrak asteroid dia ngurangin full gitu. Nah, teman-teman langsung aja tembakin kayak gini sampai ngumpulin sebanyak-banyak yang skor gitu ya, sampai darah teman-teman tuh habis gitu. Nah, si asteroid ini kalau dia hancur gitu ya, dia bakal nge-spawn lagi. Nah, tuh nge-spawn di kanan atas buat teman-teman ya. Nah, nah ini jika darah teman-teman habis, dia bakal nge-game over gitu. Tadi 99, nah ini ya datanya udah simpan gitu ya. Dia untuk nampilin data dia berdasarkan skor ya nih. Skornya kan dia descending ya. Dia ngurang terus gitu. Ini yang terakhir ya teman-teman, teman-teman juga bisa langsung exit gitu ya dengan menekan enter gitu ya, misal di BTG. Nah, ini bisa langsung aja teman-teman kalau mau exit dari game gitu, set pencet enter, dia bakal langsung exit ke menu panel gitu. Ini dianggapnya bakal mati ini. Oke, langsung aja ke kodenya teman-teman. Nah, di sini kita mulai dari model dulu. Nah, di sini ada kelas abstract entity gitu. Abstract entity itu digunakan untuk sebagai parent gitu untuk semua entitas-entitas yang ada di dalam game. Nah, di sini ada x ya untuk posisi, dan width itu untuk melebar si entitasnya. Nah, di sini ada alien gitu ya. Nah, si alien ini dia tuh nge-extend si entity. Nah, dia tuh ada atribut tambahan itu speed. Nah, ini ada konstruktor kosong gitu ya, konstruktor yang berisi plot asset. Nah, ini ada update itu untuk update gerakan si alien. Nah, kenapa di sini cuma dia doang? Karena alien itu gerakannya cuma vertikal, atas bawah doang gitu. Jadi ya dia tuh bakal selalu turun. Nah, makanya di sini update cuma gini doang. Ini ada render untuk si aliennya gitu, teman-teman. Ini bulat gitu ya. Di sini ada atribut tambahan. Dia juga ngasih entity itu ya, dan dia tuh ada atribut tambahan display bulat. Nah, si display bulat ini dia tuh buat nentuin gitu apakah ini peluru player atau peluru alien. Nah, ini digunakan untuk nentuin si asetnya. Nah, ini kalau si peluru player dia nampilin asetnya ini, kalau peluru alien dia bakal nampilin asetnya ini gitu. Nah, di sini ada kecepatan gitu ya, velocity X, velocity Y. Di sini precise X, precise Y ini bakal digunakan di update nanti, metode update. Langsung aja ke metode update-nya yang unik ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung pakai precise X dan precise Y itu tambahin ke velocity-nya. Kenapa? Karena kalau langsung gitu ya ke si X-nya langsung ditambahin ke velocity, dia bakal casting ke integer gitu. Nah, ini ada contohnya gitu ya. Kalau langsung gitu ya ke Y, nah karena si Y ini bertipenya integer gitu, meskipun velocity itu double, kalau dia langsung ditambahin gitu, nah dia tuh bakal kebuletin ke bawah. Misalnya nih, Y ini 100, velocity Y-nya 0,5. Nah, si 0, itu bakal casting ke integer meskipun dia itu double, jadi 100 plus 0 terus. Nah, ini ada keterangan ya, kalau velocity-nya kurang dari 1 dia bakal selalu 0, sehingga peluru nggak bakal gerak. Nah, gitu teman-teman. Oleh karena itu kita perlu precise X dan precise Y. Jadi misal 100 dikurangi 0,7 itu dia nggak bakal ke 0 dulu gitu. Jadi 100 dikurangi 0,7 ya 99,3. Nah, 99,3 dia bakal ke si X-nya gitu. Jadi 99, jadi 100 ke 99. Enggak 100 ke 100 lagi. Nah, itu gunanya. Ini ada random, lanjut ke DB ya, DB. Nah, DB ini simpel ya, ada address, statement untuk query, result set untuk hasil gitu, menampung hasil, create query, create update, create RS, close result set, dan close connection ini penting ya teman-teman, jangan lupa di close. Nah, ini explosion gitu ya, explosion ini untuk strip pada saat si aliennya mati.
Nah, di sini ada ukuran-ukurannya gitu ya. Ini ada total frame, kenapa 8? Karena di strip saya gitu ya, di aset saya itu yang explosion strip, nah dia tuh ada 8 step gitu nih. 1 2 3 4 5 6 8. Nah gitu. Explosion. Nah, di sini kenapa 3? Karena di thread slipnya itu 16 gitu ya. 3 dikali 16 kan 48 dikali 8 itu untuk waktu si asetnya ini berjalan gitu. Jadi agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, makanya di sini saya setting 3. Nah, ini ada variable state untuk animasinya. Aset ini untuk update gitu ya, ganti frame berdasarkan kecepatan animasi. Kalau udah frame habis, animasinya selesai. Nah, ini render dan is finish. Ini ada langsung saja obstacle-nya asteroid gitu ya. Gak beda jauh. Bedanya dia ada integer HP sama max HP-nya gitu ya. Ini update-nya kosong, kenapa? Karena statis. Karena ya asteroidnya nggak bakal gerak gitu. Nah, di sini ada take damage sama reset. Jadi kalau hancur dia bakal nge-spawn lagi satu gitu. Ya, ini ada player ya teman-teman. Dia ada mirip-mirip juga sih ini, cuman ada variable untuk animasi sederhana gitu. Kalau ke kiri dia bakal nampilin yang mana, kalau kanan dia lagi nampilin yang mana gitu. Nah, ini ada variable SP. Nah, ini ada update untuk animasi bukan animasi, posisi. Nah, ini ada untuk batas-batas gitu ya teman-teman. Ini ada set direction. Nah, set direction ini lumayan penting gitu ya teman-teman. Kenapa? Untuk biar input keyboardnya itu smooth gitu, nggak ada yang patah-patah. Nah, ini set direction. Jadi misal WASD langsung pencet barengan tuh WASD. Nah, itu kalau nggak pakai set direction ini dia bakal patah-patah teman-teman. Ini ada attack damage, is dead, nah gitu gitu teman-teman. Jadi tabel pengguna itu untuk ngambil si leaderboard yang bakal kita gunakan di menu panel gitu teman-teman. Nah, di sini ada select from the benefit gitu. Dia bakal nampilin si ininya. Dia pakai dia nge-return ya gitu teman-teman. Benefit. Nah, ini benefit dari get target user ini untuk yang di awal-awal itu. Kalau usernya belum ada dia bakal ngambil user baru, kalau udah ada dia ngambil data dari si player tersebut. Nah, ini update game data ini kalau udah mati ya teman-teman, dia bakal nge-update datanya. Ini interface game data callback, ini bakal dipakai di nanti teman-teman. Ini untuk lambda expression. Maka langsung ke game modelnya, di sini ada atribut tambahan itu ya, property support. Nah, itu untuk berkomunikasi dengan view nanti. Misal supportnya digunakan ketika untuk nge-render, untuk game over dan untuk SFX untuk shoot. Nah, ini dipakai property dan support ini. Nah, di sini ada atribut-atribut lainnya gitu ya. Nah, di sini ada synchronize list ya. Kenapa butuh synchronize list? Karena untuk thread safe gitu ya. Jadi misal sih ada ini kan ada dua gitu, ada game thread, ada UI thread. Nah, biar sinkron gitu. Jadi yang satu kan nge-read gitu, misalnya yang satu itu nge-remove atau enggak nge-create. Nah, biar jumlahnya itu sama gitu ya, dan biar gak nge-crash juga. Nah, kita makanya butuh synchronize list ini teman-teman. Nah, di sini ada looter data, ini nanti untuk awalan game gitu ya, nge-spawn obstacle dan player gitu, start game, stop game, save data to DB gitu, ini update game data. Di sini ada run, di sini kita lihat ya teman-teman ada property chance yang support tadi teman-teman, ini nge-render gitu teman-teman. Ini ada thread sleep untuk berapa frekuensi untuk rendernya. Di sini ada frame rate-nya gitu, sekitar 60 fps. Ini tadi sudah saya bahas juga, ini ada update logic, update posisi player gitu ya. Ini iterasi aliennya gitu teman-teman, kayak berapa kali spawnnya, nih berapa presentasi untuk nembaknya gitu. Nah, gitu-gitu teman-teman. Ada synchronize player bullet, synchronize alien bullet dan lain-lain. Nah, ini sudah saya bahas juga tadi ya, kenapa butuh synchronize list agar tidak konflik. Nah, ini juga ada respawn obstacle gitu. Kalau obstacle itu dihancurkan dia bakal respawn yang baru. Ini ada check collision gitu. Check collision tuh ya bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Kayak misal pelurunya nabrak alien atau enggak aliennya nabrak obstacle. Nah, itu semuanya diceknya di sini teman-teman tuh. Terus juga kalau player nabrak obstacle juga bisa nih. Ini ada player take damage, ada ini game over. Kalau player mati gitu pas nabrak si ini kan damage-nya lumayan gede itu 1 bar SP ya, yang sudah saya bahas tadi gitu. Nah, game over outfall-nya false, new-nya true. Jadi game over-nya bakal jadi true gitu di game final nanti gitu. Nah, ada update input, set direction, ada player shoot. Nah, ini property listener gitu ya. Yang sisanya guitar setter doang sih. Lanjut ada ke menu VM. Menu VM ini untuk menampilkan di ini tadi yang di menu panel yang awalan tadi untuk data-data. Dia nge-return ya, tabel pengguna tabel benar, dia bakal digunakan di menu panel ini teman-teman. Nah, ini default tabel model, return menu VM, get leaderboard data. Nah gitu ya teman-teman. Nah, di ini simple ya teman-teman ya. Menu panel, load background, init UI, ini untuk tampilan styling aja sini teman-teman. Nah, terus ke game panel ya. Nah, di game panel ini ya dia ada untuk kayak setup audio. Nah, ini dia nggak nih kan dia ada nih audio player. Nah, ini kita pakai utility class yang tadi teman-teman. Nah, utility class tadi kayak dia nah di sini ada yang unik nih ya, dia pakai list of clips. Kenapa butuh list of clips? Karena untuk kalau nggak pakai list of clips gitu, pas teman-teman nge-spam nembak nih, nah itu suara itu bakal ada yang nggak kebaca gitu teman-teman. Oleh karena itu kita butuh list of clips gitu. Nah, ini untuk menangani suara tumpang tindih. Nah, dipakai di sini nih di push size. Jadi kalau dia itu bisa menangani gitu ya 20 suara yang barengan gitu. Nah, 20 itu masih bisa aman gitu untuk menangani itu. Nah, ini ada metodenya itu. Ada stop, play, stop, play, loop, set volume. Nah, itu dipakainya di sini teman-teman. Ini ada load asset gitu ya, ini untuk background atau ini untuk hard gitu. Untuk setup input. Nah, di sini ada keypress-nya ya teman-teman, key event itu WASD, review update player input gimana. Nah, ini ada stop musik and exit gitu ya. Kalau udah game over dia bakal nampilin ini gitu. Menjalanin ini teman-teman, stop game dan show menu gitu. Ya property change. Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Kalau render dia bakal nge-repaint, kalau game over dia bakal ngejalanin ini gitu ya, matikan background musik dan ngeputar suara kalahnya gitu teman-teman. Nah, ini ada message-nya gitu ya. Nah, ini kalau shoot. Nah, kalau shoot dia bakal lihat play, dia ngejalanin atau ngemutar gitu suara si tembakannya. Depan komponen. Nah, ini synchronize gitu ya. Ngerender-ngerendernya teman-teman. Ini raw HUD. Nah, ini raw HUD gitu ya untuk nampilin kayak misal tadi hardbar gitu ya. Terus emo ada berapa. Nah, itu ditangani di sini semua. Langsung ke mainnya ya teman-teman. Ya, di sini ada mainnya simple banget, cuma ada swing utilities, info letter, lambda expression, new main frame. Nah, main frame-nya tinggal pakai panel gitu teman. Ini ada
public main frame, show menu, dia pakai menu panel, dan kita start game dia pakai game panel. Nah, di menu ini dia invoke letter tuh untuk thread safe, UI thread safe itu teman-teman, mastiin UI thread safe. Jadi dia tuh mastiin rendernya itu setelah update logic. Nah, jadi tidak ada konflik dan dia tuh dijalankan di thread yang benar. Nah, itu kegunaan dari si invoke letter. Sekian presentasi singkat dari saya gitu. Terima kasih sebelumnya kepada Bro saya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.